Ya, terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf karena Ibu Kepala Dinas Kesehatan tidak bisa ikut hadir di dalam pertemuan. Uh, Mohon maaf dan mohon maklum karena yang namanya Dinas Kesehatan hampir tiap jam berubah terus, Pak. Berubah dalam artian hari ini harus lari ke sana, hari ini rumah sakitnya penuh saya dan kita pasukan harus kemana, hari ini ada kabar klaster kita terjun dan seterusnya. Jadi kita tidak pernah berhenti, Sabtu Minggu juga kerja. Jadi mohon maaf untuk Kepala Dinas, tadi juga titip salam dan mohon untuk bisa dibantu. Kita bukan Dinas Kesehatan yang dibantu, tapi intinya kita bersamalah bersatu. Kalau Ibu Marlina menyampaikan untuk pentakel itu. Baik, saya coba menyampaikan tapi dengan perspektif yang berbeda. Mungkin kalau nanti kurang kurang banyak ya yang bisa disampaikan. Satu informasi di belakang saya di layar mungkin kelihatan itu zona hitam ya. Jadi kalau saya geser sedikit yang merah ada dua, sebenarnya ada tiga. Kota itu sebenarnya merah. Kulon Progo itu sebenarnya bukan kuning tapi merah. Gunung Kidul itu sebenarnya merah bukan jingga. Kenapa kok bisa jadi kayak gini? Nanti saya jelaskan. Yeah. Saya mohon izin untuk share screen. Ya, semoga sudah bisa terlihat ya. Sampun terlihat ya Mas Dwi ya. Ya. Oke, sudah terlihat Pak. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan gambar keluar banyak sekali gambar, tapi semoga nanti bisa didetailkan satu-satu. Kalau tadi Bu Maulina sudah menjelaskan berbagai kegiatan, Mas Desta tadi dengan berbagai perspektif, maka saya coba dengan uh, evidence base atau situasi-situasi yang ada berdasarkan data ya. Yang pertama saya ingin menunjukkan sebelah kanan ini ada tiga gambar yang hampir mirip ya. Kalau biasanya anak-anak bilang mana perbedaannya itu. Nah kalau kita lihat perbedaannya adalah di ujung. Ini saya coba lihat cuma dalam seminggu, kemudian 4 hari kemudian. Ini adalah kasus aktif perbandingan antara Indonesia yang warna biru, kemudian yang merah ini adalah di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, 25 Oktober selisihnya kita masih di bawahnya. Jadi ketika kasus aktif itu sebenarnya adalah orang yang saat ini benar-benar terinfeksi dan dia infeksius bisa menularkannya. Yang sekarang dirawat atau sedang menjalani isolasi mandiri. Jadi di Yogyakarta tanggal 25 itu persentasinya lebih sedikit daripada nasional. Tapi ketika 2 Desember seminggu kemudian ya kita sudah meninggalkan Indonesia. Dan kemudian 6 Desember ada kenaikan ya, kecenderungan kenaikan terus. Jadi dari 4 hari terakhir pun naik. Saya ambil sampai dengan 6 Desember. Artinya apa? Bahwa ternyata di Jogja memang sedikit lebih kurang baik dikaitkan dengan kasus aktif dibandingkan nasional. Satu catatan kita bersama. Jadi di Yogyakarta harus lebih hati-hati. Ini yang menjadi catatan, bukan untuk dibawa keluar ya, hati-hati lo masuk Jogja, bukan. Tapi apa selanjutnya yang harus kita lakukan dengan situasi ini ya. Kemudian kita lihat kasus lain, kita melihat dari perspektif insidensi. Jadi insidensi itu kalau jumlah kasusnya sekian, jumlah penduduknya sekian ya, supaya fair itu diperbandingkan sehingga ini menjadi, kalau di WHO atau John Hopkins ini menggunakan istilah insiden rate ya. Jadi di sana kita lihat ternyata Jogja itu yang katanya cuma sekian ribu yang sakit ya, yang pernah sakit COVID, itu menempati posisi ketiga di Jawa Bali ya, setelah DKI dan Jateng. Dan dengan Jateng pun ternyata selisihnya kecil gitu di sana. Kita melebihi Jatim, Jabar, dan Banten. Ini faktanya bahwa di Jogja absolut kecil, tapi secara rate dia sebenarnya sangat tinggi. Ya, kemarin juga sempat kaget kita semua dengan 224 kasus di sana. Nah, setelah melihat gambar ini, mungkin kita bersama bisa menyatakan, waduh di Jogja ini gawat kasusnya tinggi. Sebentar Bapak Ibu, ada hal lain lagi yang saya ajak Bapak Ibu untuk masuk. Mohon maaf, bukan maksudnya untuk teknisnya, tidak. Ini ada grafik yang agak pink dengan hijau ini. Ya, semoga ini bisa kelihatan juga. Ini data yang di bawah ya. Ini adalah perkembangan kasusnya. Ini adalah jumlah yang kasus kemudian yang diperiksa, suspek yang diperiksa.
Jadi jumlah yang di PCR itu berapa? Ini saya buat mulai 9 Agustus ya. Saya terus runtut sampai dengan kemarin 6 Desember. Ini ada peningkatan terakhir. Yang menarik Bapak Ibu sekalian bahwa suspek yang kita periksa ini saya buat mingguan, karena standar WHO ngomong mingguan, itu jumlahnya tertinggi di DIY selama ini adalah 1.200-an di sini juga. Tapi ternyata standarnya WHO adalah 3.500, 1/1000 banding penduduk, atau kalau penduduk DIY ada 3.600.000 berarti kurang lebih 3.600 harusnya seminggu. Kita masih jauh sekali. Pertanyaan saya 224 itu apakah semua kasus? Tidak ya. Jangan-jangan ini kan baru di sini ya. Ini masih ada yang harus segini yang harusnya tercapai. Kalau ini sampai ke sini mungkin bukan 200 ya. Bisa sekian kali lipat dari 200. Itu pertanyaan yang menjadi tanda tanya kita, yang terus kita kerjakan, bahwa bagaimana untuk kita mengejar, ini hampir seluruh Indonesia tidak bisa mengejar ke sana, ya, masih berusaha. Tapi ketika itu tercapai, baru kita bisa mengatakan bahwa ini naik dan turun. Tetapi sebagai gambaran awal sebenarnya, belum naik aja sudah tinggi, artinya belum sampai ideal saja sudah tinggi. Ya, jadi ini satu gambaran bahwa di luar sana itu sebenarnya memang merah itu ya. Artinya saya bilang merah, ini saya buat model analisis sendiri yang saya hitung. Zonasi itu kalau PBBD DIY itu 2 mingguan. Ya. Memang BNPB juga mengatakan 2 mingguan. Tapi saya buat mingguan, tapi terukur dengan 2 mingguan. Jadi setiap hari terukur dengan mundur 14 hari terus. Gitu. Dan kita selama berapa hari terakhir ini memang di wilayah merah, di bawah 1,8 dari 14 indikator yang diukur. Jadi kalau diistilahkan ya mungkin Jogja sedang prihatin ya saat ini. Nah sekarang dengan situasi tadi iklim epideminya, saya menyampaikan iklim epideminya. Saya bilang iklim epideminya agak panas ini ya, mendekati 37,3 mungkin seperti itu. Nah bagaimana dengan iklim di masyarakat kita? Kita berbicara tentang segala hal, aktivitas bagaimana untuk open dengan segala sesuatu. Sebenarnya masyarakat itu gimana sih sekarang pandangannya? Kita alhamdulillah kita sudah memulai melakukan survei Pak dan Ibu sekalian, dimulai bulan Mei Juni kemarin, di awal, dan ini pertama kali di Indonesia yang kita buat namanya telesurvei. Ini respondennya yang pertama 2.400 responden, terakhir kemarin kita dengan 3.400 responden, cukup besar. Dan yang menarik bahwa di sini saya membuat pertanyaan tentang apakah COVID itu sesuatu yang penting, tidak. Apakah Anda merasa rentan? Tidak. COVID itu serius? Tidak. Ternyata teman-teman kita dari sektor transportasi itu yang paling cuek nih. Jadi 66,67% menganggap bahwa COVID itu bukan apa-apa, bukan hal serius. It's just ya biasa aja, sesuatu yang biasa aja. Kemudian di sini ada pelajar mahasiswa wira swasta. Ya, artinya secara gambaran ini terlihat ada sektor tertentu yang memang perlu kita edukasi ya. Ini sesuatu yang menjadi catatan. Nah ini kemudian yang lain-lain. Apakah masyarakat ingin nanti ini diperlonggar? Ternyata selama 3 kali survei kita meningkat terus, Mas, justru pengen diperketat ya. Jadi masyarakat juga prihatin dan terus pengen diperketat. Nah saya tidak perlu detail yang lain. Nah sekarang kita coba lihat perkembangannya, progres. Dari mulai Mei ya, saya buat 3 Mei. Naik terus kemarin, semoga ini puncak ya, nanti terus turun gitu, tapi kita belum tahu juga karena hasil pemeriksaan kita juga belum ideal ya. Kalau kita melihat di sini yang terakhir ini banyak diwarnai oleh klaster lembaga, pesantren ya, kemudian ada klaster kemarin juga ada keluarga juga, yang satu rumah itu isinya 17 orang positif ya, satu rumah itu 17 positif ya. Kemudian ini menjadi pertanyaan, apakah ini dampak libur? Tapi menarik karena di sini itu ada kenaikan ya di sana. Tapi kita harus kaji lebih dalam ya. Dampak libur itu bukan berarti wisatawannya, bukan ya. Artinya bahwa di sini ada pergerakan-pergerakan lain yang harusnya dipertimbangkan ya. Kemudian di sini juga ada pertanyaan ya. Di sini ada new normal. Pada saat diksi new normal itu mulai muncul dan menjadi mispersepsi tentang new normal, itu ada kenaikan juga ya. Kemudian ketika kita memulai dengan mencoba aktivitas ekonomi yang dibuka ya semakin luas, ada kenaikan, bukan berarti diturunkan, tidak. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika naik ya, gasnya naik, remnya juga harus bagaimana. Jadi ini menyimbangkan di sana. Jadi misalnya supaya tidak kasusnya naik,
tetapi ekonominya cepat gitu. Nah ini yang tantangannya cukup besar. Nah ini yang di gambar tengah, saya dari telusuri juga, ternyata masyarakat yang cuek dengan COVID itu meningkat ya. Kalau di Agustus kemarin 29,6%, sudah cukup tinggi, hampir 30%. Ternyata di bulan Oktober kemarin sudah hampir 40% masyarakat yang cuek. Kecuekan itu karena jelas karena kejenuhan psikologi, karena sudah 9 bulan terkungkung dengan segala pembatasan yang ada. Ini adalah grafik terakhir ya, ini grafiknya ya. Grafiknya kita lihat RT itu satu reproductive rate, kita tuh standarnya harusnya di bawah 1, tapi kita belum pernah menyentuh 1, dan terakhirnya ada kecenderungan sedikit meningkat. Dan ada agenda-agenda sebenarnya bukan hanya ekonomi di tempat kita, tapi juga demokrasi yang ikut akan mempengaruhi. Maksud saya demokrasi, kemarin pilkada, besok pilkades, ini juga deg-degan kita. Ya, belum lagi nanti mahasiswa pada datang, nanti kalau jadi tatap muka SD dibuka atau SMP dibuka, ini juga deg-degan juga. Deg-degan bukan berarti tidak berdenyut jantungnya, kan tetap harus berdenyut kan di sana, artinya harus tetap jalan, kita mencari solusi-solusi yang terbaik. Nah, saya karena ini diundang oleh YLKI, sebenarnya concernnya saya berharap sekali Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa kita melihat dari sisi wisata kayaknya di sekarang ini ya. Tetapi ingat, pasti ada dua sisi di sini. Ketika kita bicara konsumen wisata, maka kita juga harus bicara konsumen rumah sakit, konsumen shelter. Ya, artinya harus seimbang. Ketika konsumen wisata itu haknya harus dipenuhi, maka konsumen rumah sakit harus dipenuhi. Misalnya apa? Kalau bednya penuh karena melonjak sangat tinggi, konsumen rumah sakit harus dipenuhi haknya juga, sama juga. Jadi artinya sebenarnya dua sisi ya. Jadi tadi sama saja gas dan rem ya. Kalau digas nanti rumah sakitnya kebak, haknya pasien tidak terpenuhi dan seterusnya. Tapi ini sekali lagi ya, ini dinamika. Saya kira ya tidak masalah gitu. Jadi sambil jalan, saya dengan pariwisata terus koordinasi ya. Kemarin juga BPBD mengajak kita ke Jogja Bay untuk melihat di sana protokol. Dulu saya dengan teman-teman wisata baik provinsi maupun kabupaten turun keliling. Saya juga masuk di GIPI ya, maksudnya di grup itu kayaknya saya masih masuk di grupnya GIPI dan grupnya yang travel agent yang lain-lain juga, termasuk grupnya hotel, grupnya wisata. Saya masih masuk di sana untuk sebenarnya konsepnya lebih penting pada komunikasi sebenarnya daripada informasi. Saya kasih leaflet sama saya buka WA itu lebih efektif buka WA karena lebih banyak komunikasi yang bisa terbentuk. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita memang berbicara tentang bagaimana perspektifnya ekonomi ya, BI memang mengatakan triwulan ketiga ini terjadi peningkatan signifikan, bahkan kita tertinggi ya di pertumbuhan ekonominya secara nasional ya, kita 9% masih di negatif, tapi itu sudah sangat tinggi. Ini tidak terlepas dari makin berkembangnya aktivitas ekonomi di DIY ya. Jadi DIY itu bagus di sana ya. Tapi saat yang bersamaan juga naik juga, tapi nggak masalah, artinya kita harus kerja keras ya bersama di sana. Nah pertanyaan saya sebenarnya, oke, kita sudah mempersiapkan banyak sekali. Tadi saya koreksi ya, untuk Satgas memang kita wajibkan, jadi Satgas itu diwajibkan untuk desa, untuk tempat wisata, untuk hotel, untuk apapun lembaga itu, termasuk di Jogja itu baik kemarin juga sudah punya Satgasnya sebenarnya, kantor-kantor juga sudah punya Satgasnya. Ini sebenarnya kan dikaitkan dengan komunikasi dengan semua pihak. Jadi itu saya bilang bahwa itu mitigasi, artinya gini, memandang bahwa ada Satgas, ada apapun, ada infrastruktur untuk cuci tangan, itu paling banyak dibahas. Ya, sering kali tidak hanya bicara wisata, saya bicara pendidikan, saya bicara perkantoran, saya yang lain-lain, semuanya bicara pencegahan. Tapi begitu tanggap darurat atau pada saat ada kasus, gagap semua. Karena apa? Tidak dipersiapkan di situ. Nah, jadi sebenarnya kebutuhan itu oke dengan segala persiapannya, tapi ketika ada tanggap darurat gimana? Pada saat rehabilitasi bagaimana? Jadi tanggap darurat kemarin dia kemarin ya. Kalau ada tamu dari Jakarta, wisata Jogja, pada saat wisata agak bagus, terus dia mandiri periksa lab di sebuah lab swasta misalnya, terus positif, dia balik hotel lagi, terus kemana dia? Ya misalnya ternyata di Sleman shelternya penuh, ya dia tidak perlu ke rumah sakit karena dia OTG, dapat tinggal di hotel, dia kan uangnya nanti habisan, apa menjadi tanggung jawab hotel. Nah ini kan jadi sesuatu
kesiapan ya. Jadi kita jujur saja bahwa di Tanggap Darurat tidak hanya di masalah wisata tapi juga di semua masih kurang ya. Jadi kalau klaster wisata itu saya tidak banyak mendengar, tapi satu catatan yang sangat penting bagi kita adalah bahwa harus jadi kejujuran, semua hal itu jujur tapi bukan untuk publik ya, di kalangan kita tertentu, supaya kita bisa ke sana. Pasien yang tidak jujur itu membunuh dokter banyak, tetapi ketika ada sebuah kasus yang tidak jujur diungkapkan atau disampaikan, dikoordinasikan, maka ini potensi untuk klaster menyebar menjadi sangat luas. Ini secara epidemik dan healthcare ini akan sangat payah nanti di sana. Dan akan lebih parah lagi kalau sampai ketahuan bahwa kita menyembunyikan data di luar sana, maka Jogja bisa menjadi wilayah merah untuk jadi travel bubble atau apapun ya. Jangan sampailah, saya berdoa Jogja tetap harus istimewa di wisatanya. Nah, kemudian juga masalah rehabilitasi, stigma dan sebagainya. Jadi banyak hal yang harus kita pikirkan, jalankan. Ini semua sebenarnya sambil jalan kita sudah lakukan pontang-panting, ya, tapi kita kompak, tetap kompak dengan semua pihak, dengan teman-teman PHRI, dengan teman-teman wisata. Ke sana kita bimbing. Saya juga datang ke BCC untuk bersama Pak Singgih dulu waktu untuk bicara tentang bagaimana event-event itu tetap buka. Yang penting bahkan saya sampaikan di sana, ya ayo buka dan buat bahwa di Jogja itu secara keamanan nomor 1, CHSE kita tuh nomor 1, dan di hotel tuh bersih dari COVID. Nah itu yang perlu kita buat. Ya, jadi prinsip-prinsipnya adalah mitigasi tanggap rehabilitasi. Kita pengen produktif tapi juga aman ya, bahwa hotel, bahwa tempat wisata adalah tempat yang merupakan aktivitas publik ya, dan itu merupakan aktivitas ekonomi juga ya, itu yang harus kita lindungi bersama. Dengan cara apa itu? Saya misalnya contohkan Parangtritis itu betul tempat publik dan tempat aktivitas ekonomi dengan luasnya wilayah. Apakah cukup petugasnya? Kita lihat di sana sangat sulit. Nah, tapi sangat sulit itu bukan menjadi titik akhir. Ya. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Itu yang jadi catatan di sana. Ya. Jadi saya menggarisbawahi juga, ini saya tidak bicara wisata juga, karena pendidikan juga. Ini contohnya ya. Kampus kita tuh banyak berkumpul di kota Sleman. Ya. Di sana juga ternyata zonanya merah. Nah, kita berbicara kampus bukan di dalam kampus, karena mahasiswa itu juga ke kos-kosan, ke kafe, juga ke warung internet, juga mengunjungi pacarnya mungkin pas malam minggu atau mungkin dolan-dolan kemana. Nah, kita bicara tentang hadirnya mahasiswa dengan berbagai resiko. Bukan di stop mahasiswanya, tapi solusinya apa? Ya, kita punya peraturan gubernur nomor 77 yang sudah tegas di sana mengatakan pelaku usaha yang melanggar itu harus apa dan seterusnya ya. Tapi apa kewajibannya, termasuk sebenarnya adalah melakukan sosialisasi edukasi. Jadi bukan hanya dari sisi pemerintah, itu tadi yang disampaikan Bu Marlina dengan pentahelik. Apa yang sudah kita lakukan banyak sekali. Ini bersama ya, artinya bukan dinas kesehatan saja, tapi semua ini tergabung dalam tim gugus tugas. Kita juga membuat forum sosialisasi. Forum ini anggotanya kemarin pada saat apel HKN ya, dikumpulkan semua, ada 1030 lembaga ya Pak, bukan orang, lembaga. 1030 mulai dari Aisyah, dari NU, dari kemudian Karang Taruna, dari kader, banyak sekali ya, pesantren, semua pesantren ikut di sana juga, forum camat, forum kepala desa ada, kita buat grup-grup di sana ya. Juga kita buat yang untuk medsos, untuk meraih di segmen milenial juga kita lakukan, di segmen CSR, di segmen filantropi, dan kita juga media, semua media kita buat bersama-sama dengan teman-teman Kominfo dan kabupaten kota. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kesimpulan saya bahwa saat ini harusnya mulai berkembang perspektifnya adalah pada komunikasi ya, kemudian pada kontrol sistem dan juga penegakan. Kenapa saya bilang komunikasi? Informasi sudah sangat jenuh ya, masyarakat itu sangat jenuh dengan informasi ya. 3M, 4M itu kalau yang kita kasihkan leaflet sudah mereka pasti nggak baca karena sudah hafal betul di sana ya. Yang kita butuhkan, mereka akan nanya, kalau saya batuk pilek saya apa harus swab salurannya. Nah, kemudian yang kedua, kontrol sistem. Kalau pariwisata ya, pariwisata itu saya juga bertugas di hotline, kita juga offline. Itu banyak sekali pertanyaannya adalah berbicara tentang, kalau saya sekarang habis positif, saya masih di hotel, terus gimana? Ini banyak itu sebenarnya. Kemudian juga misalnya saya mau masuk Jogja, syaratnya apa? Banyak juga. Nah, sekarang kontrolnya gimana itu kalau sudah jalan? Sekarang hotel dan sebagainya sudah jalan.
Tapi ketika ada kemarin sempat bingung juga ya kemarin ya, yang hotel itu di mana, terus yang di tempat wisata kemarin ada di Iya, Pak. daerah Di Breksi. ya. Gitu, Pak. Ya, di Breksi itu Iya. kalau di Breksi ceritanya beda lagi ya. Ngeyel, diperiksa Oh. positif, rapidnya reaktif ya. Tapi kemudian ngeyel, suruh swab nggak mau, terus ngilang. Lah ini kalau ngilang itu kan bahaya kalau dia benar-benar positif. Swab, misalnya swab positif, kan dia mbak kemana-mana ini. Nah ini juga menjadi catatan. Artinya itu sebagai pernik-pernik saja. Artinya bahwa kita harus bagaimana untuk kontrolnya, penegakan. Kalau ada yang akhirnya yang ngeyel itu bukan yang masuk pakai masker, tapi justru yang ngeyel itu sebenarnya yang nggak masuk, nggak pakai masker, kemudian disuruh masuk, yang menyuruh ya apa dipersilakan masuk, yang mempersilahkan masuk inilah yang ngeyel sebenarnya. Bagaimana menindak mereka? Boleh nggak ditutup hotelnya? Boleh nggak ditutup tempat wisatanya? Ini memang menjadi satu perkara yang perlu ada pendekatan-pendekatan yang di sana, dan saya kira semua pihak kuncinya adalah tadi kembali pada komunikasi. Demikian Mas, matur nuwun sangat jika ada kekurangannya, dan saya yakin juga memang masih banyak kekurangan, dan mohon arahan dari Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Mas Dwi.